Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Joni Bedu LCMA selaku dosen mata kuliah usul fikih. Perkenalkan, nama saya Tari Fitrianda. Saya dari semester 4C Prodi Pendidikan Agama Islam. Di kali ini saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul tentang hadis dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS saya. Baiklah, yang pertama masuk kepada pengertian hadis. Secara bahasa, hadis adalah perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi, yaitu hadis adalah segala suatu perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah, dan ahwaliyah. Hadis qauliyah adalah perkataan Nabi Muhammad, fi'liyah perbuatan Nabi Muhammad, ahwaliyah keadaan Nabi Muhammad. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah hadis. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah hadis. Hadis adalah berita yang disampaikan oleh para sahabat dan disampaikan oleh sahabat. Akan disampaikan oleh sahabat yang lain. Masa pembentukan hadis ini berlangsung selama 23 tahun. Pada masa ini, hadis belum ditulis dan hanya berada di dalam benak dan hafalan para sahabat. Periode ini disebut dengan Al-Wahyu wa Takwin. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga beliau wafat. Baiklah, selanjutnya yaitu masa penggalian. Di masa ini dimulai sejak Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada masa ini hadis belum ditulis atau dibukukan, kecuali dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat untuk bertukar hadis dan menggali sumber-sumber dan utamanya. Baiklah, selanjutnya dilanjut dengan masa penghimpunan. Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak hadis. Seiring terjadinya tragedi perbuatan kedudukan khalifah, seiring terjadinya perebutan kedudukan pada masa khalifah dan bergesernya ke bidang syariat, maka disitulah mulai munculnya hadis palsu. Selanjutnya masa pembukuan. Usaha pembukuan ini dilanjutkan hingga dinyatakan bahwa masa ini telah melakukan pembinaan mengahlikan hadis. Sedangkan abad kelima Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kalimat hadis seperti menghimpun dan mengharokatkan hadis. Baiklah, selanjutnya jenis hadis berdasarkan keaslihannya. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis dengan tingkatan tertinggi penerimanya. Sebuah hadis yang diklasifikasi sebagai sahih jika memenuhi kriteria. Yaitu yang pertama syaratnya bersambung, yaitu jika sanadnya bersambung, yaitu artinya diriwayatkan oleh para perawi atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah dan tidak buta dan bisa membaca Al-Quran. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri hadis sahih yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang artinya periwayatnya atau rawi tersebut adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga dari muru'ah dan kuat ingatannya. Selanjutnya, pada saat menerima hadis masing-masing rawi telah cukup umur atau balik. Selanjutnya, matannya tidak bertentangan serta tidak ada sebab tersembunyi yang tidak nyata atau tidak dicatat dalam hadis. Baiklah, hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih lizati, yakni hadis sahih yang sendirinya, yang berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan keterangan lain, dan sahih li ghairi, yakni hadis yang sahih karena diperkuat oleh keterangan lain. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung tetapi ada kelemahan sedikit pada rawinya. Misal, rawinya yang adil namun tidak sempurna ingatannya, namun matanya juga tidak cacat. Namun ada perbedaan dari hadis sahih dan hasan. Nah, perbedaannya terletak pada dobitnya. Jika hadis sahih tingkat dobitnya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedobitannya berada di bawah. Selanjutnya hadis doif.
Hadis dhaif merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung atau dapat berupa hadis mauquf, maqtuh, mursal, mu'allaq, mudallas dan muttaki atau mu'addal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya atau mengandung kejanggalan atau kecacatan. Hadis ini dikategorikan hadis yang tertolak atau tidak dapat dinyatakan kebenarannya yang berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi. Hadis dhaif termasuk kategori hadis yang lemah atau terputus rantainya dan karena adanya kelemahan dari seorang atau perawi tersebut. Selanjutnya hadis mursal. Hadis mursal yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. Selanjutnya hadis budol, hadis yang dalam sanadnya ada 2 rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut-turut. Selanjutnya hadis munqat, semua hadis yang dengan sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak keadaan putus sanadnya. Setiap hadis mudal dan mutaki namun tidak sebaliknya. Selanjutnya yaitu hadis mudallas, seorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengar langsung oleh rawi fulan tersebut. Namun ia tutup-tutupi hal yang tidak terkesan seolah mendengarnya langsung dari rawi fulan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.